Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, urian firman Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar para pendengar? Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan memberkati para pendengar dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Para pendengar yang terkasih, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberi hikmat dan memampukan kami untuk memahami, menghayati dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar, pertanyaan yang sering muncul di tengah menghadapi kesulitan hidup dan berbagai pergumulan dalam kehidupan. Masih adakah mujizat dalam kehidupan sekarang ini? Ketika kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi, terjerat dan terlilit hutang, sakit yang tidak kunjung sembuh, padahal berbagai upaya pengobatan sudah dilakukan. Studi yang menghadapi hambatan hampir tidak mungkin menemukan solusi. Karir yang mentok, jodoh tidak kunjung datang, dan berbagai kenyataan dan pergumulan hidup seolah menjadi garis nasib yang harus diterima. Masih adakah mujizat? Para pendengar yang terkasih, kita belajar dari pengalaman perjamuan kawin di Kana dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Para pendengar, dialog tadi ingin mengatakan bahwa Yesus sudah tidak menuruti keinginan ibunya, tetapi melayani kehendak Bapanya di surga. Maria harus mengundurkan diri supaya jangan menghalangi kehendak dan pekerjaan Allah. Maka Yesus menjawab, "Saatku belum tiba." Kapan waktunya? Saat itu baru tiba kalau Allah Bapa menghendakinya. Maria mengerti teguran anaknya, maka tidak lagi diulangi permintaannya. Ia terus pergi ke ruang tengah tempat pelayan yang harus menyediakan makanan dan minuman. Lalu katanya kepada mereka, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Para pendengar, inilah kata kuncinya, sekaligus sebagai titik pijak mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, saatku belum tiba. Tuhan Yesus mempunyai waktunya sendiri. Manusia tidak bisa mengatur apalagi memaksa keinginannya dipenuhi. Mujizat bisa terjadi kalau Bapa berkenan dan menghendaki. Artinya, orang percaya harus memperjuangkan apa yang diinginkan agar Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, lakukan yang dikatakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Artinya, lakukan yang menjadi bagian kita untuk dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan dan dikehendakinya. Jangan mengatur apa yang dilakukan Tuhan, tetapi jalani, penuhi tanggung jawab kita sebagai manusia. Kalau Tuhan menghendaki, mujizat terjadi, maka terjadilah. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam kehidupan keluarga, karena masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, pendidikan, anak, jodoh. Demikian juga dalam dunia kerja, karir, jabatan, lembaga, dalam dunia politik, sakit penyakit, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lakukan dulu bagian kita
yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan selanjutnya kita serahkan pada kehendak Allah Bapa. Dan berjuanglah apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka yakinlah mujizat bisa terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh meyakini mujizat masih terjadi dalam kehidupan sekarang ini kalau Engkau menghendaki. Mampukan dan berikan hikmat kepada kami agar kami senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Engkau layakkan untuk menerima mujizat dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk taat dan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan Engkau berkenan untuk menerima. Ampunkan kekurangan dan dosa kami, hanya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Para pendengar, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.